Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak semua, pada kesempatan hari ini Ustazah ingin menjelaskan bahasa Indonesia. Pembahasan kita yaitu tentang kalimat tanya. Ya, mungkin teman-teman sudah tahu ya kalimat tanya yang terdiri apa, bagaimana, siapa, kapan, itu merupakan kalimat tanya ya. Sekarang kita lihat pengertian dari kalimat tanya. Kalimat tanya yaitu kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan yang bertujuan untuk meminta respon atau tanggapan dari seseorang dari pertanyaan yang kita ajukan ya. Itu namanya kalimat tanya. Jadi kalimat tanya itu kita meminta respon kepada yang kita tanya ya. Kemudian selanjutnya, macam-macam kata tanya dan fungsinya. Teman-teman juga sudah belajar tentang kata tanya dan fungsinya. Sekarang saja mau mengulang kembali ya teman-teman ya. Yang pertama yaitu kalimat tanya yang mempunyai arti dan fungsinya. Yang pertama kalimat tanya apa ya. Nah, kata ini merupakan kata yang fungsinya untuk menanyakan sesuatu, baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan ya. Di sini contohnya, apa kabarmu hari ini? Apa pelajaran hari ini? Nah, ini untuk menanyakan kondisi tentang sesuatu pada saat ini ya. Itu yang dipakai kalimat tanyanya apa ya, atau bisa juga untuk menunjukkan suatu benda ya. Itu juga bisa digunakan kata apa ya. Kemudian ada juga kalimat tanya siapa. Nah, merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan pelaku yang terkait, tersangkut atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian. Biasanya ini untuk menanyakan subjek ya. Siapa contohnya? Siapa yang akan mengantarmu membawa rapot di sekolah nanti? Ya, kemudian siapa yang bertamu ke rumahmu kemarin malam? Itu untuk menanyakan seseorang atau subjek ya. Kemudian kata tanya selanjutnya yaitu kapan. Nah, ini mungkin anak-anak juga sudah paham ya. Kapan itu untuk menunjukkan waktu ya. Menunjukkan waktu tentang suatu peristiwa atau kejadian. Contohnya, kapan acara wisuda akan dilaksanakan? Ya, itu contoh dari kapan. Biasa digunakan untuk waktu atau interval peristiwa ya. Setiap kejadian atau menanyakan waktu pelaksanaan itu menggunakan kata kapan. Yang selanjutnya kata tanya lagi di, ke, dari, mana ya, untuk menanyakan suatu tempat. Tadi kan kalau kapan itu waktu, tapi kalau di, dari, mana, dari dan mana itu menanyakan suatu tempat ya, tentang berlangsungnya lokasi yang akan dituju. Contohnya, di mana kamu membeli bukunya ya, itu untuk menanyakan tempat. Kemudian selanjutnya mengapa? Mengapa adalah kata tanya yang berfungsi sebagai alasan atau sebab suatu peristiwa terjadi ya. Ini untuk menanyakan sebab musabab ya. Contohnya, mengapa kau tak ikut acara perpisahan kemarin? Itu untuk menanyakan alasan ya, itu menggunakan kata mengapa ya. Kemudian selanjutnya bagaimana ya. Kalau bagaimana yaitu kata tanya ini berfungsi sebagai kata yang menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejadian suatu hal ya. Contohnya, bagaimana proses metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu, itu untuk menanyakan suatu proses ya.
itu menggunakan kata bagaimana. Biasanya kalau bagaimana itu memerlukan uraian atau keterangan yang panjang, ya. Kemudian berapa? Ini jenis kata tanya yang mempunyai fungsi sebagai menanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Contohnya, berapa tinggi badanmu saat ini? Itu untuk menanyakan jumlah atau satuan, ya. Nah, itulah kalimat-kalimat tanya yang biasa kita gunakan, ya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas lagi tentang jenis kalimat tanya. Jenis kalimat tanya terbagi beberapa bagian. Yang pertama yaitu kalimat tanya klarifikasi dan konfirmasi, ya. Kalimat tanya konfirmasi yang pertama yaitu kalimat tanya yang membutuhkan respon berupa konfirmasi ya atau tidak pada orang yang ditanya, ya. Itu kalau konfirmasi, ya. Itu hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak, ya. Sedangkan kalau kalimat tanya klarifikasi yaitu untuk menanyakan kepada orang untuk mengukuhkan atau memperjelas persoalan yang sebelumnya telah diketahui oleh penanya. Kalimat tanya ini tidak meminta penjelasan, tapi hanya membutuhkan jawaban pembenaran atau sebaliknya dalam bentuk ucapan ya atau tidak, atau benar atau tidak. Contohnya yaitu, benarkah saudara yang memimpin saudara yang memimpin penelitianmu? Apa benar barang-barang ini milik Anda? Ya. Apakah kamu sudah makan siang? Itu merupakan kalimat tanya klarifikasi, kalimat tanya konfirmasi, ya, atau kalimat tanya klarifikasi. Kemudian kalimat tanya konfirmasi, apakah saudara mempunyai hubungan erat dengan terdakwa? Apa Bapak sudah menerima surat pengunduran diri saya? Apakah ini kunci mobil saudara? Itu kalimat tanya konfirmasi untuk menanyakan kebenaran suatu peristiwa. Kemudian selanjutnya kalimat tanya retoris, ya. Kalimat tanya retoris, kalimat tanya yang tidak membutuhkan respon berupa jawaban, tetapi respon berupa sikap orang yang ditanya, ya. Contohnya, apakah kamu lupa bahwa hari ini adalah hari Senin? Padahal hari ini hari Senin, kemudian dia menjawab, apakah kamu lupa bahwa hari ini hari Senin, ya. Kemudian selanjutnya contohnya, apakah kita tega membiarkan mereka kelaparan? Nah, itu kalimat tanya retoris, ya. Jadi tidak membutuhkan respon, tapi itu juga untuk memperjelas, ya. Memperjelas pertanyaan, ya. Jadi kalaupun tidak dijawab ya tidak apa-apa, ya. Itu hanya untuk memperkuat atau memperjelas suatu kalimat, ya, atau suatu ajakan atau suatu mengingatkan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kalimat tanya tersamar. Jenis kalimat tanya tersamar tidak disampaikan secara langsung kepada seseorang, melainkan tersirat dalam sebuah kalimat, ya. Ini kalimat tanya tersamar ini menyampaikan berbagai tujuan seperti memohon, meminta, menyindir, membiarkan, mengajak, menegaskan, menyetujui, menggugah, melarang, menyuruh, dan lain sebagainya. Nah, ini ada contoh-contohnya, tujuannya untuk meminta, kemudian tujuannya untuk menyindir. Nanti teman-teman bisa baca sendiri pada PowerPoint berikutnya. Ya, ini tujuan untuk mengajak, tujuan memohon. Contohnya, apakah kamu bersedia menerima lamaran saya? Ya. Kemudian, bersediakah kamu meminjamkan motormu kepadaku? Ini memohon, ya. Kemudian tujuan menyuruh,
Contohnya, maukah kamu membuatkan kue bolu? Itu kalimat menyuruh. Yang samar ya. Kemudian tujuan merayu, kapan saya bisa mengajak kamu jalan-jalan? Jadikah kamu traktir saya makan hari ini? Kemudian tujuan menyindir, apa tidak ada yang lebih sombong dari kamu? Begini ya caranya kamu berterima kasih. Itu kalimat bersamar. Nah, sekarang silakan anak-anak buka buku tematiknya halaman 23 dan 24. Selamat mengerjakan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.